Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup kencang ya, terdengar ya. Untuk minggu kemarin, pertemuan kita terakhir, kita membahas tentang bagaimana caranya rumah tangga jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sudah kita jabarkan sakinah apa kemarin sudah, mawaddah apa, rahmah apa. Sakinah intinya ketenangan, ketentraman, kedamaian, kenyamanan. Mawaddah kasih sayang dan cinta yang seimbang. Kalau rahmah, anak sehat, kemudian ekonomi bagus, kemudian pendidikan anak juga pendidikan yang baik. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang qasrul barakah. Qasrul barakah. Qasrul barakah ini artinya istana yang enggak kelihatan Bapak ya. Monggo di sini. Istana yang penuh berkah. Ibu bapak menyebut rumah sendiri istana apa gubuk? Bapak nyebut rumah sendiri istana apa gubuk? Kalau masih nyebut gubuk ganti, ntar beneran lapuk tuh rumah, ganti pakai istana. Makanya bahasa di surga itu qasrun. Qasrun itu artinya istana. Kaisar, apa kaisar? Orang yang menempati istana. Jadi qasrun istana. Semenjak detik ini jangan lagi ngomong rumah itu gubuk. Kadang ada basa-basi ngomong sama temen, ayo mampir ke gubuk saya. Nah, ntar tuh rumah lapuknya gampang, rubuhnya gampang, dan rumahnya jarang terlihat luas. Kalimat itu adalah doa. Qasrul barakah, istana yang penuh berkah. Ibu bapak sebagai pemilik istana, tentu di dalam istana itu ada az-zauj, kemudian az-zaujah, kemudian al-abna. Dalam rumah tangga, dalam istana itu ada az-zauju, suami, ada az-zaujatu, ada istri, kemudian al-abna, ada anak-anak. Bagaimana caranya qasrun ini, istana, mendapatkan keberkahan yang gak habis-habis? Bagaimana caranya rumah tangga bapak ibu, istana bapak ibu, di dalamnya berkah gak habis-habis? Kalau berkah gak habis-habis, ekonomi sulit gak kira-kira? Di rumah itu berkahnya gak habis-habis, ekonomi sulit kira-kira? Enggak. Ekonomi lancar. Suami istri ribut gak kira-kira? Rumah tangga damai. Anak pintar gak kira-kira? Pintar. Anak solehah gak kira-kira? Soleh gak kira-kira? Soleh. Kalau sudah berkah rumah atau istana, maka semua hal yang buruk di atas muka bumi tidak akan pernah ada. Makanya Nabi Muhammad SAW rumah tangganya dikatakan rumah tangga penuh berkah. Sahabat Nabi rumah tangganya penuh berkah. Tabi'in rumah tangganya penuh berkah. Pertanyaannya, bagaimana caranya biar istana ini penuh berkah? Semuanya ada di sini, Bang. Ada di suami. Ibu-ibu yang suaminya nggak ke masjid, ntar kasih tahu aja ya, ingetin.
semua keberkahan dalam istana rumusnya ada di suami. Kalau suami nggak punya 5 sifat ini, maka keberkahan istana tidak akan ada atau susah didapat. Yang pertama, takwa. Pertanyaannya, istri ngajak sholat suami, bang, ayo kita sholat. Kira-kira jawaban suami bagaimana? Saya tanya ulang, istri ngajak sholat suami, jawaban suami apa kira-kira? Duluan aja nih. Ntar abang susul ntar. Kalau ngomong begitu suami, rumahnya gak bakal berkah, istananya gak bakal berkah. Suami kalau bertakwa, apa saja bentuk ketaatan yang ada di rumah itu akan menjadi sebab datangnya berkah. Contoh kayak tadi, atau saya tanya lagi, ibu bapak yang suami istri, kalau nggak ke masjid, kapan terakhir kali sholat jamaah sama suami? Tiap hari. Kalau tiap hari, alhamdulillah. Yang lain, ini Ustaz, saya kan sholatnya ke masjid, oke. Sholat sunnah, kapan terakhir kali jamaah sama istri? Nah ini, kalau sholat masing-masing ininya hilang. Coba bangunin istrinya, mah ayo kita tahajud bareng-bareng, jamin berkah di rumah. Mah ayo kita ngaji bareng-bareng, jamin berkah di rumah. Kapan ngaji hadap-hadapan sama istri, Pak? Kapan terakhir? Bininya ngaji di pojok, suaminya mainan ikan koi. Ada di rumahnya ada kolam kan, akhirnya barokahnya hilang. Ini wajib hukumnya suami menjadi titik utama keberkahan di rumah. Suami bertakwa. Yang kedua, istri kan ngatur duit suami. Terus si istri mau ngasih keuangan suami itu 500.000 buat orang tuanya, 500.000 buat mertuanya. Kira-kira suami yang bertakwa akan ngomong apa? Suami yang bertakwa bagaimana? Silakan dek, kasih aja. 500.000 kasih ke orang tuamu, 500.000 kasih ke orang tua saya. Kalau suami bertakwa begitu, jaminannya rezeki nggak akan pernah habis. Zaman sekarang Pak, mikirnya gampang banget, rumit. Istrinya mau ngasih orang tuanya, mau ngasih mertuanya, kena omel sama suami. Ngapain lu ngasih-ngasih? Ekonomi kita belum stabil. Kebutuhan kita aja dulu, nanti baru kita kasih ke orang tua. Kalau suami bertakwa, suaminya nggak akan nolak kasih, sekalipun kelihatannya ekonomi belum stabil. Kalau ekonomi sudah stabil ya, gampang gayanya ngasih. Nah, itu suami yang bertakwa syarat mutlak rumah barokah yang pertama. Yang ketiga, kalau ada istri kemudian nggak sholat, males ngaji, suami yang bertakwa ngapain? Mukul, nabok, apa ngajak? Apa nyubit? Kalau suami bertakwa, suami itu tidak akan marahin istrinya karena tidak sholat, tapi ditarik tangan istrinya untuk sholat berjamaah. Ada Pak zaman sekarang, si suami senang melihat istrinya telanjang. Benar? Pernah dengar ini? Ada Pak, kalau istrinya nggak pakai baju seksi, suaminya nggak suka. Ada. Kalau jalan ke mall paling demen istrinya pakai baju
Ya pakai begitu tuh, pakai baju seksi. Suaminya kelainan. Hah? Suaminya kelainan. Kayaknya Pak Niman, kayaknya suaminya nggak beres itu. Dan itu sempat rame di media sosial. Suaminya ngomong sendiri, saya kalau bini saya pakai pakaian tertutup, saya nggak nafsu lihatnya. Padahal bininya dia bawa jalan, merasa senang dan puas syahwatnya ketika orang lain mandang istrinya dalam keadaan tidak berbaju. Nah, kalau suami model begini jauh dari takwa, dia tidak ada cemburu sama sekali, tubuh istrinya terpampang kemana-mana, dan kasrul barokah gak akan dapat. Dan takwa ini Bapak Ibu sudah tahu lah, intinya kalau suami bertakwa, keberkahan awal sudah akan didapat. Yang kedua, Al-Karim. Al-Karim ini dermawan atau luas hati. Bapak gaji 10 juta. Pertanyaan saya, ngasih istri berapa? Ini Pak Hanifah. Pak Hanifah udah tahu ilmunya berarti. Nggak mikir saya. Hah? Saya nggak mikir. Orang Sumatera memang begitu Pak. Tipikal Sumatera rata-rata itu karena kita sama. Nah, saya tanya ulang. Jangan Pak Hanifah yang jawab. Bapak-bapak yang lain. Gaji 10 juta. Ngasih istri berapa jujur? Seluruhnya dikasih. Nggak ada bensin. Nah, Bu, ini kejadian fakta murid saya. Dia gaji 10 juta, ngasih istri 2 juta. 8 juta dia pegang. Rumah berantakan. Istri nyuci baju malas, beresin rumah malas, masak malas, nyuci piring malas. Ngadu ke saya ke rumah Ustaz, gimana caranya nasihatin istri biar mau beresin rumah, biar mau urus rumah, biar mau masakin saya, biar baju itu numpuk Ustaz belum dicuci, kata dia. Saya tanya, berapa gaji ente? 10 juta Ustaz, berapa ente kasih? 2 juta. Ya jelas. Karena kebahagiaan perempuan, nafsu matanya terpenuhi. Itu sudah sunnah. Saya bilang sama dia, udah gini, naikin oktavnya, jangan 2 juta, jadi berapa coba saya nyebut berapa? Saya betul Pak. Setengah-setengah, ente pegang 5 juta, istri pegang 5 juta. Berarti kan sepertinya adil. Dia udah lakuin itu setahun, udah nggak ada aduan. Nggak lama aduannya datang lagi Pak. Saat istri saya udah saya kasih setengah gaji masih aja malas di rumah. Oh begitu. Udah naikin lagi oktavnya. Berapa? 9 banding 10. Ente kasih dia 9 juta, ente pegang 1 juta. Sekarang udah tahun kedua belum ada lagi aduan. Berarti rumah tangganya baik-baik saja. Karena al-farahu 'ala nisa'i bi 'ainiha. Kebahagiaan perempuan itu ada di nafsu matanya. Duit banyak, wah, bapak gaji 10 juta, kasih istri 9 juta, rumah beres. Dia tahu soalnya suaminya cuma megang 1 juta, baju udah rapi, piring udah dicuci, makanan sudah dimasak, uang dia pegang. Apalagi kalau gaji 10 juta, ngasihnya 10 juta. Ini kalau suami yang karim begitu tuh, suami yang dermawan begini. Istri boros, bapak marah apa ketawa? Apa senang? Sehat. Kalau Pak Haniman gak usah ditanya. Dalam sehari paket ke rumah 3 kali Pak, paket 3 kali sehari. Istri model begini kan kelihatannya kayaknya boros. Bapak kalau punya istri model gini marah, apa redo?
Bukan tambah istri, tambah duitnya. Kalau mau dapat barokah, ini mohon maaf, bukan saya bela pihak perempuan, tidak. Emang ini rumusnya. Nggak ada lagi rumus yang lain. Kalau rumah mau barokah, jadi suami yang karim. Istri boros ya sudah, kita cari lagi uang. Wah, sungguh semua. Otak saya nggak sampai ke sono. Kalau istri boros, cari uangnya lagi. Karena bisa jadi Pak, sebab karena boros istri itulah Allah punya alasan untuk nambah rezeki. Malaikat punya alasan untuk doa sama Allah, ya Allah tambahin duit Pak Haniman ya Allah, karena dia ngasih istrinya semuanya. Tambahin ke Pak Ibu, tambahin ke bapak-bapak yang di Al-Muharram ya Allah, karena dia kayaknya ngasih istrinya semuanya. Nah, kalau begitu modelnya, kira-kira rumah akan barokah kan? Pasti Pak, pasti barokah. Lah yang lucu, kalau ada suami apa lawan al-karim? Al-bakhil. Apa al-bakhil? Leh, kikir. La ilaha illallah. Saya gede banget kalau ada suami istrinya minta 100.000 Pak. Kena marah tuh istri. Kemarin udah gua kasih nggak bisa lagi aja itu. Temennya nelpon, bro, gua butuh duit 100.000 nih. Rumah gua belum ada beras. Tanpa mikir panjang tuh suami mau ditransfer kemana bro? Coba bantu temen, hukumnya apa? Sunnah, wajib, mubah. Ya mubah aja, bukan sunnah. Mubah. Ngasih istri alhamdulillah. Ngasih istri wajib, kok bisa ke temen royal banget ke istri? Sulit banget. Coba Pak latihan kalau udah percaya. Ini saya bukan sembarang ngomong, saya sudah praktekkan juga ilmu ini. Dan itu berpengaruh Pak. Saya nikah udah 11 tahun lebih. Dulu waktu awal-awal nikah, saya ngasih istri itu paling cuma 15% dari uang yang saya pegang. Saya gaet 3 hari di Mesir dapat duit $600. Kira-kira duit saya banyak gak dalam sebulan? 3 hari dapat $600. Tapi saya kasihnya kira-kira cuma 15%. Beberapa lama saya ngadu ke saya punya guru, Syekh, kenapa uang saya segitu-segitu aja dalam sebulan? Segitu aja. Nabung nggak bisa, lepas banget. Ya kadang menjelang akhir bulan kok udah tipis banget, padahal duitnya banyak. Syekh cuma bilang, ya Muhammad, kun kariman. Ya Muhammad, jadilah suami yang karim. La ilaha illallah Pak. Saya ngerasain 4 kali lipat pemasukan saya nambah, capeknya sama. Pendapatan saya 4 kali lipat nambah, capeknya sama kayak pendapatan yang kemarin. Kok bisa? Ternyata di sini rumus. Jadi suami yang karim. Kapan terakhir kali ngajak istri jalan-jalan Pak? Pokoknya rumusnya, perempuan itu puaskan matanya, maka rumah tangga barokah pasti hadir. Contoh, kenapa perempuan itu harus dipuaskan matanya? Kalau ada di antara kita yang sering ke mall, umpama mall ada 10 lantai. Setiap lantai ada 10 toko. Berarti ada berapa toko? Ada 100 toko. Bapak sama istri masuk mall, masuk ke toko pertama. Di toko pertama ada Tupperware bagus. Kalau nggak Tupperware, tumbler lah ya. Toko pertama ada Tupperware atau tumbler bagus. Si istri udah tertarik sama tuh Tupperware, pengen banget beli Tupperware. Udah pilihannya udah jatuh nih di toko nomor berapa? Toko nomor 1. Wah bagus banget, ntar beli ah. Tapi otaknya masih mikir mau lihat dulu yang lain. Siapa tahu di tempat lain ada yang lebih bagus.
Oke. Muter ke toko ke 2 sampai 10 lantai diputerin. 100 toko didatangi, ujung-ujungnya tetap aja kembali ke toko. Kenapa itu terjadi, Pak? Nih, kebahagiaannya ada di mata. Penuhi itu, maka Bapak akan jadi suami yang karim, rumah akan ada barokahnya. Pasti, jaminan pasti. Istri Bapak beliin daster, harganya 20.000. Itu istri tetap Pak dalam hatinya senang. Istri Bapak nikah 15 tahun, belum pernah beliin istri emas satu kali pun. Tiba-tiba Bapak beliin emas istri, beratnya cuma segram, itu istri loncat-loncatnya luar biasa, girangnya luar biasa. Gak usah Bapak suruh beresin rumah lah, Bapak pulang kerja rapi, selesai rumahnya. Anak wangi Pak, kasur bersih. Coba buktiin aja kalau jadi suami yang karim, maka kalimat baik di jannati gampang didapat. Dan tapi kalau nggak sanggup jangan ya, saya nggak paksa. Kalau nggak sanggup ngasih 10 juta 10 jutanya jangan, saya nggak paksa. Tapi kalau mau barokah kasih semuanya. Dan rata-rata suami yang megang duitnya dikit jarang sakit. Percaya nggak? Suami yang ini, kebahagiaan suami letaknya di mana, Pak? Di duit. Kebutuhan kita apa sih, Pak, laki-laki? Yang penting makan, bensin, rokok. Kalau orang rokok, ngopi, pulsa, selesai. 1 juta cukup itu sebulan. Kadang bisa jadi kurang dari 1 juta. Itu doang Pak kebutuhan wajib kita laki. Kita kagak nafsu beli baju enggak, beli celana, beli sendal, beli sepatu enggak. Lain halnya kalau suami sering main judi online, betul itu. Ya, kalau mau dapat barokah mulai latihan jadi suami yang karim. Yang ketiga, janganlah pelit-pelit jadi suami, kasih istri yang banyak tuh, biar duit kita nambahnya banyak. Yang ketiga, al-adil. Pertanyaannya, adil harus sama atau tidak? Adil harus sama atau tidak? Tidak. Adil itu proporsional, terpenuhi sesuai dengan hajat kebutuhan. Contoh. Imam tadi siapa namanya? Idrus. Ustadz Idrus punya istri 4 umpamanya. Contoh Ustadz, contoh doang. Jangan diaminin deh. Jangan diaminin deh. Ustadz Idrus punya istri 4. Ya. Beliau dikatakan adil urusan nafkah. Contohnya kayak gimana, Pak? Beliau akan dibilang suami yang adil. Apakah ngasih nominal yang sama atau ngasih nominal sesuai dengan kebutuhan istrinya masing-masing? Umpama bisa disebut sebagai suami yang adil. Tapi saya jabarkan, beliau akan dikatakan adil ketika mampu memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan wajib istrinya masing-masing. Istri pertama anaknya 7, umpama. Istri kedua anaknya 5, istri ketiga anaknya 3, istri keempat anaknya banyak banget anaknya 12, 15, 16 taruh lagi. Kan kalau adil beliau, maka beliau akan kasih istri pertama 6 juta, istri kedua 4 juta, istri ketiga 2 juta, istri pertama 1 juta. Ini nominalnya sama nggak?
Enggak, tapi yang adil itu begini. Istrinya ribut. Istrinya ribut nanti. Iya. Karena nggak tahu rumus adil. Sekarang saya tanya balik, Ustaz Idrus, anaknya 7 nih, yang 7 nih. Jangan ya, yang 3 aja deh. Anak pertama umur 10 tahun. Anak kedua umur 5 tahun. Anak ketiga umur 1 tahun. Anak 10 dikasih baju ukuran S. Apa semuanya harus dikasih S? Anak 5 tahun dikasih S, anak 1 tahun dikasih S, longgar. Kalau adil diartikan sama, nggak bisa. Adil artinya proporsional sesuai dengan kebutuhan. Anak 10 tahun dikasih baju S-nya cocok. Anak 5 tahun dikasih baju S, kegedean mubazir. Apalagi anak 1 tahun nggak bisa nafas, dia dikasih baju S. Nah, suami yang adil, suami yang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara proporsional. Dia nggak boleh terlalu banyak ngasih ibunya, ngasih istrinya kita. Kasihlah sesuai porsi yang dibutuhkan. Nah, maka kalau udah adil, kita tidak tahu Pak, apakah takdir Allah menuntut kita punya istri lebih dari satu, kita kan tidak tahu. Orang kawin lagi bukan keinginannya, tapi termasuk bagian dari takdir Allah. Tapi jangan omongan saya itu jangan dijadiin alasan ya. Mak saya pengen kawin lagi, kenapa memang takdir Allah nih kayaknya. Nah, jangan juga. Ya, al-adil. Suami harus mampu berlaku adil, mampu memenuhi kebutuhan sesuai porsi. Kenapa Pak? Kemarin kan sudah saya bahas, perempuan di rumah si suami siapa aja? Istri, kemudian anak perempuan, kemudian ibu, kemudian mertua, kemudian saudara perempuan, kemudian ipar. Ini tanggung jawab kadang ada di sini Pak, ada di suami. Kalau kita jadi laki berat Pak, kita harus kadang mikirin ini nih, istri bagaimana, anak perempuan bagaimana, ibu kandung bagaimana, mertua bagaimana, saudara perempuan bagaimana, ipar bagaimana, di otak kita semuanya. Suami kalau al-adil ini bisa memenuhi kebutuhan semuanya secara proporsional. Dan yang keempat, al-amin. Saya percepat. Apa arti al-amin? Dipercaya. Ustaz Idrus lagi lah contohnya, karena belum punya istri jadi teman saya. Beliau punya perusahaan batu bara. Ustaz Idrus punya perusahaan batu bara. Hubungan bisnisnya internasional. Butuh sekretaris yang mampu mengajak pelanggan. Sekretarisnya Ustaz Idrus tinggi, putih, cantik, langsing, bibirnya merah, hidungnya mancung, matanya belok, pakai baju seksi. Kalau Ustaz Idrus sebagai suami tidak al-amin, bisa tak tergoda sama sekretarisnya? Banyak terjadi. Nggak usah jauh-jauh sama sekretaris, amat terjanda sebelah rumah aja kadang tergoda. Ada bukan murid saya, jamaah masjid, datang habis kajian begini, datang curhat, suaminya kerja di kafe, istrinya curiga bahwa suaminya melakukan tindak pidana asusila yang gak bagus, perselingkuhan. Curiga istrinya, dia bawa keluarganya untuk memastikan, memantau suaminya betulan selingkuh atau tidak. Karena suaminya tidak al-amin, maka suaminya ditangkap sama istrinya di Oyo. Tahu Oyo? Oyo itu apa ya? Hotel murah. Tapi katanya enak, katanya saya belum pernah nyoba. Bersih katanya. Murah, bersih lah, buat berzina kayaknya cocok, kayak kata-kata mereka gitu.
karena murah. Nah, ketangkap sama istrinya. Kalau udah ketangkap perselingkuhan, mungkin nggak istananya barokah? Tidak mungkin, karena suaminya tidak al-amin. Mau yang jadi sekretaris Amanda Manopo, Davina Karamo, kemudian siapa lagi? Siapa yang tercantik lagi? Artis JKT48 siapa lagi? Nggak ngaruh Pak, nggak ngaruh. Mau Dirlaba Dirbuat, perempuan paling cantik di dunia, kata siapa? Dirlaba siapa namanya? Nggak ngaruh. Kalau suaminya al-amin. Maaf, bahasa saya harus sampaikan. Sekalipun tuh perempuan tidak berbusana sekalipun, suami nggak akan tertarik. Kalau dia al-amin. Nah ya, cuman masalahnya kalau itu terjadi susah. Ya, godaan setannya kuat. Kalau jujur aja Pak, bapak-bapak yang al-aminnya kuat, imannya kadang nggak kuat, lagi buka media sosial, scroll TikTok, lewat cewek joget, langsung dipindahin apa anteng dulu di HP. Nah, itu berarti tidak al-amin. Terakhir, kalau mau qasrul barokah, maka ada yang terakhir itu takwa, karim, adil, amin. Oh, terakhir as-sabur. As-sabur. Sudah. Makanya di Quran Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah. Intinya kalian hambaku kalau ada masalah sabar dulu baru sholat. Sabar nomor 1 atau nomor 2 di ayat ini? Pertama Pak, disuruh sabar dulu, kemudian minta tolong sama Allah dengan sholat. Selesai. Kalau udah sabar selesai. Lihat contoh Nabi Pak. Nabi istrinya berapa? 9. Saking sabar, Nabi nikah nggak kayak nikah orang sekarang. Nikah orang sekarang kan kalau bisa cari istri kedua lebih muda, kenapa harus cari yang lebih tua? Ngamuk Pak. Tapi Nabi nggak marah, Nabi malah senyum sampai keluar dari lisan beliau, ya begitulah Sayyidah Aisyah ngomong sama temannya. Jadi ya begitulah perempuan. Maka kalau terjadi momentum itu atau momentum masalah apapun dalam rumah tangga, sifat kelima suami harus punya as-sabur. Pak, kadang bapak pasti ngerasain, bapak nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kena omongan istri, pernah nggak? Karena ngapa-ngapain kakak? Nggak ngapa-ngapain. Istri cuma lupa naruh lipstik, lupa. Nanya suami sambil marah. Kan suami bilang, mengapa lu? Kok ngapa-ngapain lu? Marah. Bahasa orang Betawi begitu. Wajib ada sabur. Tetangga, istri kita berantem sama tetangga sebelah, yang kena omel siapa? Suaminya. Ayah, udah pindah kita dari rumah sini. Gak sudi aku tinggal nolol. Kan lakinya nggak ngapa-ngapain Pak. Tiba-tiba disuruh. Nah, itu wajib yang namanya sabur. Jadi 5 saja. Sebetulnya ada banyak sifat. Ada sekitar di kitab ini ada sekitar 10 atau 15. Tapi yang jelas 5 ini inti poin yang bisa mencakup semuanya. Kalau mau qasrul barakah, istana menjadi berkah, semua ada di tangan suami. Suami harus bertakwa kepada Allah. Yang lucu itu, untung murid saya ini udah tobat Pak. Dulu itu dia kalau di rumahnya belum main judi gaplek, Pak Hariman. Kan orang dulu judi itu judi gaplek, kiu, apa kata dia itu tadi? P21, apa ya? Istilah kartu lah, remi lah. Kalau belum main judi belum bisa tidur dia. Habis isya main bulu tangkis,
pulang jam 12 dia panggil temannya, dia main judi di rumah. Canggihnya istrinya lagi tidur dibangunin, mah bikinin Indomie buat tamu ayah. Istrinya disuruh bikin Indomie buat orang yang main judi. Nah, suaminya nggak bertakwa saat itu, duitnya habis mulu, bisnisnya bangkrut terus dia. Untungnya sudah tobat. Yang kedua, Al-Karim, jangan pelit-pelit sama istri mulai sekarang. Silakan lihat keajaiban yang terjadi. Yang ketiga, Al-Adil, adil tidak mesti sama. Yang keempat, Al-Amin, dipercaya. Yang terakhir, As-Sabur. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sampaikan bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya?